Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang struktur sistem komputer, proteksi hardware, dan struktur jaringan. Yang pertama, struktur sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga data dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya secara umum. Sistem komputer terdiri atas CPU dan sejumlah device controller yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Selanjutnya, struktur komputer dibagi menjadi 5. Yang pertama, input device. Input device termasuk ke dalam perangkat keras komputer yang menangani aktivitas penerimaan input yang berasal dari luar sistem. Yang kedua, output device. Output device merupakan perangkat keras yang menangani aktivitas keluaran. Yang ketiga, input atau output ports. I/O ports dikatakan sebagai konektor yang berada dalam pengawasan prosesor untuk menangani aktivitas input dan output. Yang keempat, CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan perangkat keras komputer yang disebut sebagai otak dari sistem komputer. Yang kelima, memori. Memori mengacu pada perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dalam sistem komputer. Yang kedua yaitu proteksi perangkat keras. Perangkat keras menyediakan dua register, yaitu base register dan limit register. Base register memegang alamat fisik terkecil yang dilegalkan, sedangkan limit register menentukan ukuran dari jarak alamat tersebut. Contohnya, jika base register memegang 300.040 dan limit register hanya 120.900, maka program bisa mengakses secara legal di semua alamat dari 300.040 sampai dengan 420.940. Fungsi dari proteksi ini untuk mencegah user program dari kesengajaan memodifikasi kode atau struktur data baik di sistem operasi atau user lainnya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, Local Area Network. Yang kedua, Metropolitan Area Network. Yang ketiga, Wide Area Network. Yang keempat, internet. Yang kelima, jaringan tanpa kabel. Selanjutnya, komponen jaringan komputer. Yang pertama, komponen hardware, personal komputer atau PC, Command Network Interface atau NIC, kabel, dan topologi jaringan. Yang kedua, komponen software. Yang pertama, sistem operasi jaringan. Yang kedua, network adapter drive. Yang ketiga, protokol jaringan. Selanjutnya yaitu perangkat jaringan komputer. Yang pertama, repeater. Repeater berfungsi untuk menerima sinyal, kemudian menuliskan kembali sinyal yang diterima dengan kekuatan yang sama. Dengan adanya repeater, sinyal dari suatu komputer dapat komputer lain yang letaknya berjauhan. Yang kedua, HUB. Berfungsi sama dengan repeater, hanya terdiri dari beberapa port sehingga hub disebut multiport repeater dan bekerja di physical layer sehingga tidak mempunyai pengetahuan mengenai alamat yang dituju. Yang ketiga, bridge. Bridge berfungsi seperti repeater atau HUB, tetapi lebih pintar karena bekerja pada lapisan data link sehingga mempunyai kemampuan untuk menggunakan MAC, address, dalam proses pengiriman frame ke alamat yang dituju. Yang keempat, switch. Berfungsi sama dengan bridge, hanya saja switch terdiri dari beberapa port sehingga switch disebut multi-port bridge. Dengan kemampuannya tersebut, jika salah satu port pada switch itu, maka port-port lainnya masih tetap dapat berfungsi. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 8 ingin
apabila terdapat kesalahan.